Oke, sorry tadi keputus karena saya kepencet power off ya. Oke, saya lanjutkan di video kedua aja ya. Jadi ada 2 video ya, nggak apa-apa. Bentuk berikutnya adalah bentuk yang familiar sebenarnya buat kalian. Kenapa? Karena kalian tuh udah sering kemarin di mutlak juga kalian pakai bentuk ini. Oke, bentuk apa sih itu sebenarnya? Ini adalah bentuk pemisalan. Bentuk berapa tuh berarti? Kelima ya. Bentuk kelima. Kemarin saya bilang ada 6 ya. 6 tuh sama yang ini sebenarnya. Mana sih? Nah, sama yang ini. Tapi ya sebenarnya ini sama aja kan, cuma bedanya ini fungsi jadi nambah 1 gitu yang ini. Gitu ya. Jadi nggak usah saya bikin bentuk lagi ya. Nah, sekarang bentuk terakhir di persamaan eksponen. Bentuk kelima. Bentuk pemisalan. Akan selalu ada bentuk pemisalannya. Bentuk kelima itu ntar akan gini kalau misalkan ditulis. Tapi sebenarnya kalian nggak perlu pusing-pusing banget sih. Kok salah saya? Kalian nggak perlu pusing-pusing banget nanti melihat, kok si Mister ininya ribet banget gitu ya. Nggak perlu. Nanti kalian akan bisa melihat sendiri betapa mudahnya bentuk pemisalan seperti kalian mengerjakan nilai mutlak. Kemarin juga nih di ulangan pemisalan banyak yang salah nih. Terus banyak juga yang nggak dimisalkan. Nggak apa-apa sih, saya emang nggak masalah nggak dimisalkan ya. Cuma lebih ribet aja kaliannya gitu. It's okay kan, saya membebaskan kalian menggunakan cara apapun gitu. Tapi konsep hidup kan ketika ada yang mudah kenapa harus yang sulit gitu ya. But saya nggak nyalahin gitu loh, cuma saran aja. Oke. Bentuk pemisalan nanti akan bentuknya akan kayak begini pokoknya Mbak nih. Nah, apa itu kok ribet banget misal nulisnya? Oke, kita langsung mulai bahas saja. Langsung ke contoh ya. Pemisalan itu akan selalu langsung ke contoh. Di sini untuk bentuk pemisalan kalian harus kuat. Kuat di apa? Kuat di dasar eksponennya. This one. Nih, kuat di dasar eksponennya, oke? Ketika ada seperti ini, berarti artinya bisa jadi gini. Kalau ada gini, berarti jadi gini. Kalau gini, jadi gini. Ini adalah dasar eksponen yang harus kalian kuatkan untuk bentuk pemisalan. Oke. Kita mulai. Contoh soal langsung ya. Contoh soal. Jadi memang yang namanya pemisalan dari kemarin juga saya langsung ke soal ya. Karena emang ya gitu. Mau gimana lagi. Oke. Tentukan HP misalkan. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Begini misalkan. 2 pangkat 2X plus 1 ditambah 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sebelum kalian misalkan, ini belum kelihatan nih pemisalannya. Sebelum kalian pecah dulu ya. Kita pecah dulu. Siapa yang dipecah? Iya tah. Ini mah kan udah jadi bener ya. Maksudnya ini udah jadi satu kesatuan. Ini tuh masih bisa dipecah. Kan kalau misalkan sebelumnya, kalau misalkan ditambah berarti dikali. Berarti ini bisa dong saya ubah. Tadi ya barusan tuh lihat lagi tuh di atas tuh. Catatannya lihat lagi. Berarti ini bisa dong saya ubah menjadi salah. 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1. Oke, setuju ya? Yang ini kita biarkan saja seperti itu. Ini setuju ya? 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1. Boleh ya? Oke, 2 pangkat 2X ini bisa saya ubah menjadi 2 pangkat X dikuadratkan. Oke, setuju ya? Setuju? Oke. Setuju pasti. Karena memang seperti itu ya. Jadi dibalik nih kan biasanya kan dari perkalian dijadiin penjumlahan. Sekarang penjumlahan dikali perkalian. Sama aja dia juga. Biasanya dari pangkat dipangkatin jadi dikali. Sekarang dari dikali jadi pangkat dipangkatin. Dia juga ya. Sama aja. Berarti ini bisa kita tulis sebagai ini udah kelihatan nih. Pemisalannya udah kelihatan. Di sini ada yang sama nih ya. Yang namanya pemisalan kan kita harus melihat sesuatu yang sama ya. Yang similar gitu ya. Ini dan ini itu sama. Nah, artinya dia bisa kita misalkan guys. Kita misalkan sebagai apa? Misalkan sebagai apapun. Karena nama saya itu Apri gitu ya. Jadi saya suka misalkan dengan A. Jadi pakai A besar. A besarnya itu adalah 2 pangkat X. Berarti artinya di sini kita bisa tulis sebagai A-nya adalah 2 pangkat X. Berarti ini akan menjadi A kuadrat kali 2. Berarti 2A kuadrat gitu ya. Oke, dapat ya. 2 kali A kuadrat. Nah gitu. Terus ditambah A, jangan jadi 2A loh. Karena di sini cuma A aja. Kalau ini mah ada 2-nya karena 2 dikali A gitu kan.
Terus dikurang 3 sama dengan 0. Udah deh. Setelah itu apa? Faktorisasi lagi ya. Kita faktorkan lagi. Oke, bikin silang. Di sini 2 sama 1. Di sini 1. Berarti sini mau nggak mau 3 sama 1 ya. 3 sama 1 berarti di sini 3. Di sini 1. Buat yang masih bingung nanti saya akan kirimkan lagi videonya. Dan kalian harus lihat ya. Oke, di sini harus minus. Kenapa? Karena dia maunya jadi plus 1 dan jadi min 3 ya. Ya, kalau yang bingung pasti roaming nih. Tapi nanti akan ada video khususnya, silahkan dilihat lagi. Berarti ini akan menjadi 2A plus 3 dan A min 1 gitu ya. Sama dengan 0. Berarti kita akan dapatkan 2A plus 3 sama dengan 0. Atau A min 1 sama dengan 0. Misal ataunya nulisnya gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau pakai or atau pakai V gitu, itu boleh. Sama saja. Berarti 2A sama dengan minus 3 atau A sama dengan 1. Yang sininya berarti A-nya adalah negatif 3 per 2. Setelah itu apa? Ingat, kita belum beres ya. Kita belum beres. Kenapa? Karena di sini baru mendapat nilai A. Disuruhnya adalah mencari nilai X. Ya udah balikin lagi. Kan gitu ya. Flow dari mengerjakan persamaan yang dimisalkan itu selalu seperti itu. Kalau kalian perhatiin, kalian punya bentuk, coba kalian sederhanakan dulu supaya bisa dimisalkan. Udah dimisalin kalian faktorkan, udah difaktorkan dapat nilainya, kalian balikin lagi ke yang awal. Jadi ini akan menjadi berarti ini 2 pangkat X ya. 2 pangkat X sama dengan negatif 3 per 2 atau 2 pangkat X sama dengan 1. Cari nilai X-nya. Sekarang gini, 2 pangkat X sama dengan negatif 3 per 2. Berapa nilai X-nya? Ini bisa saya pastikan bahwa ini tidak memenuhi. Why? Karena tidak mungkin ada suatu bilangan dipangkatkan berapapun menghasilkan negatif. Tidak mungkin ada, saya berani jamin ya. Tidak mungkin ada, bilangan positif dipangkatkan berapapun menghasilkan negatif. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian punya 2 pangkat negatif 1 itu aja jadinya 1 per 2. 2 pangkat negatif 1000 itu jadinya 1 per 2 pangkat 1000. Itu pun gak jadi negatif gitu. Jadi suatu bilangan positif dipangkatkan oleh berapapun, entah itu dia positif, entah itu dia negatif, even dia adalah 0, itu tidak menyebabkan nilainya menjadi negatif. Karena di sini dibilang 2 pangkat X sama dengan negatif 3 per 2, artinya ini tidak memenuhi atau tidak ada X yang memenuhi untuk persamaan ini. Setuju ya? Oke, sekarang berarti yang kedua. 2 pangkat X sama dengan 1. Ya udah tinggal logikain aja. 2 pangkat berapa sih supaya jadi 1? Iya 2 pangkat 0. Berarti artinya di sini X-nya sama dengan 0. Beres, hidup, kelar masalah ya kan? Udah deh. Kalau itu gimana mister? Udah berarti HP-nya cuma itu aja. HP-nya adalah hanya angka 0. Beres, selesai. Gampang. Oke? Bisa ya? Problem solve ya. Bentuk 5 oke. Bentuk 4 oke. Iya oke lah semuanya ini mah. Aman. Beres. Sekarang masalah persamaan eksponensial. Artinya kalian harus coba mengerjakan soalnya ya. Wait, saya cariin dulu. Tadi yang bawahnya beda atasnya sama. Bawahnya beda atasnya sama. Bawahnya beda atasnya sama. Oke. Coba ya, dicoba ya. Soal nomor 1. Setengah pangkat X kuadrat plus 4X. Bentar, mikir dulu. Min 21 merenya bisa. Oke. Sama dengan 7 pangkat X kuadrat plus 4X min 21. Oh kok tebal banget. Ya udah gak apa-apa. Oke, it's okay. Oke, itu ya nomor 1.
Cari nilai X-nya ya. Intinya kalau misalnya kita ngomong bersamaan adalah kita mencari nilai X. Terus nomor 2. Nomor 2 itu gini. Berarti yang fungsi. X plus 1 pangkat X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 2X plus 3 X kuadrat plus X kuadrat plus 7X tambah 10. Oke. Ini bentuk 4 ya. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 sekarang. Bentuk pemisalan. Oke. 2 pangkat 2X plus 3 ditambah 2 pangkat X plus 3 sama dengan 1 ditambah 2 pangkat X. Jangan bingung. Ini sama persis sama yang tadi Mister kasih ya. Jadi kalian harus benerin dulu nih sampai jadi kayak gini. Berarti ini juga sama. Ini benerin dulu, ini benerin dulu. Ini pindah dulu ke kiri ya. Karena template-nya adalah sama dengan 0. Oke. Jangan bilang, Mister itu belum diajarin caranya, kita belum dapat soal gini. Udah. Oke. Ini udah diajarin. Cuma bedanya ini harus pindah ke kiri. Cuma mindahin doang gitu kan. Jadi jangan bingung kalau misalnya ada variasi-variasi soal yang sebenarnya itu bukan masalah besar. Jadi jangan overthink ya. Ini lakukan apa yang memang harus dilakukan aja udah. Simple matematika mah. Oke, dikerjakan 3 soal dikumpulkan hari ini juga ya. Terima kasih. Sorry ini jadi 2 video karena tadi saya kepencet button off. Bye-bye. Semangat. Kalau nggak ngerti boleh nanya.